jalan. Tapi kan ada juga yang rawat inap. Barangkali gitu loh. Ada nggak pasien yang rawat inap menjalani hemodialisa? Yang ngirim dari hemodialisa saja, yang perawatnya soalnya Pak yang ngirim sampelnya ke lab. Mengirim sampelnya atau mengirim pasiennya? Sampelnya, karena sampelnya diambil sama perawat, Bapak izin. Enggak, pertanyaan Bapak ini kamu nggak mudeng kamu nih. Gimana Pak? Ini kan pasien ini si Widyaningsih nih. Siap. Widyaningsih kan sedang menjalani hemodialisa. Siap. Dia itu pasien rawat inap atau pasien rawat jalan? Rawat jalan, Pak. Widyaningsih ini. Rawat jalan. Nah, itu maksud saya. Berarti dia pasien rawat jalan. Siap. Tapi ini semuanya itu ada data mentah hemodialisa ini, data mentah HD. Siap, Pak. Oke, Siap, Pak. Pak. Ya, jadi data mentah HD yang ada di rekam medik. Nah, nanti berarti ini asal pasien ini ada rawat jalan, ada rawat inap, gitu. Ada rawat inap kan ada poli-polinya tuh biasanya tuh, ya kan? Ini juga dokternya sama semua ya? Iya, dokter Bu ada yang beda Pak. Cuma kebanyakan dokter Buyung Pak. Ada dokter Mudarto. Nah, kalau misalnya yang bervariasi tetap dipertahankan. Tapi kalau yang tadi cuman satu ruangnya cuma HD semua, itu dihilangkan aja buat apa? Oh gitu siapa? Kan nggak bervariasi. Ya. Siapa? Terus apa lagi? Untuk ini data mentahnya Pak. Kalau yang data rekapitulasi ini Tunggu, ini data mentah dari rekam medik kan? Ini yang dari rekam medik Pak. Ini kan kamu ngambil data rekam medik. Ya. Nah, berarti kamu kan analisis data sekunder, ya kan? Artinya data sekunder itu kamu ambil dari data rekam medik kan? Nah, rekam medik pasien. Nah, terus ini kan yang ini nanti hasil lab kamu coret tuh. Ini jangan di ini nih, langsung kadar S naik ke atas. Nanti yang baris kelima tuh kamu coret itu. Kamu hilangin. Kadar S naik ke atas itu. Hasil labnya dihapus. Enggak, ini udah benar tadi yang itu. Tapi kamu jangan merger yang ini, yang J dan K itu. Kamu kolom J dan K itu kan kamu merger tuh. Kolom mana Pak? Itu, kamu lihat nggak tuh kolom tuh, JK tuh kan dua kamu ini semua tuh, aktif semua tuh. Kolom Jakarta Makilo itu loh. Nih. Coba. Coba kamu klik yang di hasil lab. Apa yang terjadi itu? Lihatin. Kamu itu merger itu. Ya Pak, nanti saya benerin Pak. Benerin sekarang coba. Bapak pengen tahu kamu bisa nggak? Gimana ya Pak? Arahan Pak. Enggak, yang itu aja, jangan ke bawah-bawah. Itu aja tadi yang satu lajur itu, satu baris itu. Nah, ini aja dah. Gimana? Gimana mengembalikan ke semula nggak ada merger gitu? Gimana Pak? Tuh. Sinarahan Pak, gimana ya Pak? Makanya kalau nggak tahu, terus aja nggak tahu ya. Kamu yang saya tadi tuh jangan berubah-ubah mana tadi. Nah, view-nya kamu klik double tuh, view-nya, menu view, double klik. Nah, ya kan, terus kembali ke home, menu home. Nah, itu kamu klik yang itu tuh, yang merger itu tuh. Ini Pak. Yang merger. Klik. Nah, dah, kembali nggak? Siapa? Udah yang kadar SI naikin ke baris 4, yang kadar TBC ke baris 4. Kamu ngapain buka-buka ini loh, kadar SI ini loh. Nah, kamu naikin ke atas itu. Nah, bukan di copy. Dikat ya Pak? Dinaikin. Nah, itu kamu copy. Udah, sekarang yang baris 5 itu kamu delete tuh. Nah, delete.
delete row. Nah, makanya biasain kan Bapak bilang kalau bikin header tuh dikasih warna biar bedain itu header dan bukan. Kasih warna. Dan biasain ditaruh di tengah. Taruh di tengah posisinya, tengah semua. Ya, Pak. Ya. Sudah, Pak? Nah, terus tuh ada SR tuh apa SR? Oh, saturasi transferin, Pak. Nah, enggak sih, enggak ada sih Pak, kita delete. nah ya ini yang Ini 1, 2, 3 tuh mana tuh kok pakai data mentah? Header tuh selalu di nomor 1 ya, header ya. Nah, jadi 1, 2, 3 tuh kamu delete deh. 1, 2, 3-nya kamu delete. Nah, delete tuh. Delete row-nya tuh. Delete row. Nah, selalu gitu ya. Oh, siapa? Makasih, Masih ada Pak. lagi, ke atasnya nggak ada kan? Siapa? Nah, ini data mentah pasien ini kan. Siapa? Nah, terus yang kamu bilang ini bulan Januari ada 12 bulan Januari itu mana? Bulan-bulannya. Nah, ini Pak, saya ini dari tadi ini Pak, maksudnya 12 saya hitung biar mempermudah ini Pak. 12 itu Januari itu ada 12, Februari ada 11. Nah, berarti masuk ke yang ke sheet modifikasi. Kan data mentahnya asli ini nih. Yang teman-teman tadi, yang asli. Nih. Nah, ini kan yang asli nih, kan begini doang nih. Siap. Ini berarti namanya apa Pak? Yang mana? Yang ini modif gitu ya? Data mentah yang udah dimodifikasi itu gimana Pak? Judulnya Ya, apa Pak? artinya kan rekapitulasi sampel. Ya kan? Rekapitulasi ya. sampel penelitian. Gitu ya. Nah, dari data mentah ini. Meneliti. Ya. Ini Bapak. Ini biar buat mempermudah untuk ke konsekutif sampling saya ini Pak, nomor per bulan tuh Januari ada 12, terus saya pakai rumus Pak, Februari ada 11, Maret ada 16, seperti ini Pak. Habis ini saya masukkan ke sini Pak. Mana ya? Nih, sehingga 1078 sampel Pak. Bapak? Pak? Bapak izin? Kok mati mulu kenapa sih? Ini dari data mentah yang udah dimodif, Pak. Enggak, data mentah tadi mana data mentah? Data mentahnya tadi mana? Ini. Nah, ini kan data mentahnya nih. Siap. Ya. Nah, sekarang saya tanya, ini si Wedyaningsih, ini kan nomor Kemedik ini kan nih. Siap. Tanggal lahirnya ini. Nah, ini dia ini tanggal tesnya kan Januari, ini kan ada nih Januari, Februari, Januari. Ya kan? Siap, Pak. Ini Januari kamu pakai date, coba diganti oh ini Januarinya. Ada berapa tadi Kak? Kenapa, Pak? Masih Januari. Ini udah kelihatan nih.
Bapak izin suaranya putus-putus, Pak. Kamu lihat nggak yang bulan Januari sama di garis nomor itu? Nomor itu nanti jangan NO besar tapi NO-nya kecil titik ya. Oh, siap, Pak. O-nya kecil titik. Kalau nomor itu titik. Siap, Nah, Pak. NO. Nah, ini nama apa nih coba? Coba yang jelas ini nama apa nih? Nama pasien? Nah, tulis mana tulisannya? Nama. Nama pasien. Siap, Pak. Kan? Ini kok kamu nggak konsisten nih? Ada P kecil, ada P gede, bedanya apa nih? Oh, siap, salah, Pak. Saya kurang teliti, Pak. Itu di rekam medik benar P gini tulisannya, bukan perempuan, bukan. Perempuan, Pak. Nanti saya Nah, benerin. tulis perempuan bilangnya gitu loh. Ditulis sesuai aslinya. Siap, Pak. Untuk ke bawahnya nanti saya benerin ya, Pak. Benerin dulu ya. Nah, Ya, ke bawahnya nanti saya benerin, Pak. L-nya laki-laki gitu ya. Siap. Nah, gitu aslinya. Ya, Pak. Nah, ya. Ya, Pak. Oke. Siap. Terus masalahnya, Nah, Pak? sekarang kamu mau bikin data mentah yang itunya kan, yang modifikasi kan? Siap. Data mentah modifikasi berarti masih data mentah kan? Siap, Bukan Pak. rekapitulasi kan? Siap. Nah, data mentah ini kamu salin bikin sheet yang ke berikutnya. Ini kok data mentah dalam kurung 2 nih maksudnya apa nih? Oh, tadi mengcopy, Pak. Saya maaf, Pak. Dihilangin aja dulu data yang kurung 2-nya itu. Siap. Data mentah 96 ya. Data mentah apa tadi ini namanya? Penelitian. Bukan data mentah rekam medik. Ya kan? Data mentah rekam medik ya? Siap. RM boleh disingkat RM nggak, Pak? Aja. Ya. Nah, ya. Siap. Nah, sekarang ini kamu copy data RM2 berarti gimana? Bisa nggak? Bisa, Pak. Gimana? Nah, sekarang Pak. yang data RM2 ini kamu mau tambahin apa tadi kamu bilang? Ini. Yang kamu mau modif apa? Ini judulnya apa, Pak? Data mentah modif gitu ya, Pak ya? Modifikasi, modif bukan pakai V, modifikasi. Yang kamu ubah-ubah ya. Modifikasi. Ini ya, Pak ya? Kamu mau modifikasi apa dari data mentah yang ini? Yang tadi pengkodean sama yang ini, Pak, untuk mempermudah untuk konsekutif sampling, Januari ada berapa pasien? Itu boleh nggak, Pak? Iya, maksudnya berarti dari apa tuh? Coba kamu ke atas lagi sampai muncul headernya. Nah, sekarang kamu tahan tuh headernya tuh mulai dari mana mau kamu tahan? Di row kedua berarti. Ini yang B? Row kedua. Ngerti nggak row kedua itu kolom? Kolom ini ya, Pak? Yang Bapak tanya, kamu mau di kolom berapa, mau row berapa yang kamu mau tahan? Tahan itu, ya. Si sebelahnya sini sih, Pak. Yang biar kan tanggal pemeriksaan tuh. Nah, taruh di sel situ, jangan diblok begitu. Saya. Ini, Pak, ini. Di sel mana? Mau naruhnya di sel mana? Mau di sel sebelah sini, Pak. Di sel, bukan di kolom. Selnya mana selnya? Sel itu mana ya? Klik situ, taruh klik. Sel itu kolom. Iya aja, Mbak. Klik apa, Pak? Sel mana sel? Kamu tahu sel nggak? Ini namanya kan kamu itu namanya kolom, lajur.
Itu yang Bapak tanya itu kamu sel itu mana kamu tahu sel itu? Sel ini ya, sel ini ya. Itu row, itu namanya Oh. row. Kalau sel yang mana, Pak? Sel itu pertemuan antara kolom dan baris. Oh, ini. Sini mana? Mana pertemuan kolom dengan baris yang mana? Ini, Pak. Ini mana? Coba Bapak tanya, G1 mana G1? G1 ini. Tuh G1 itu berarti selnya di situ kan G1 kan? Ya. Nah, sekarang Bapak tanya sel itu yang mau kamu pertahankan posisinya itu di G berapa? G1 atau G2? G1. Nah, berarti taruhnya di G2 dong, selnya. Selnya, sel. Itu kopi namanya. Kamu kopi itu namanya. Nih. Sisinya ntar ikut pulang. Kok pasti kamu kopi sih itu Muntri ya? Selnya kan taruh di situ selnya. Klik, udah taruh situ. Udah taruh aja di situ, di selnya. Siap. Nih, Pak. Nah, karena kamu view tuh, klik menu view. View. Nah, kamu freeze pen itu, freeze. Freeze, kamu bisa baca nggak freeze? Freeze mana ya? Siapa? Freeze pen. Terus? Ya freeze pen itu kamu klik itu freeze pen. Klik. Nah, coba kamu scroll pakai ke bawah sama ke nih. Scroll ke bawah coba. Di scroll bukan di itu namanya di blok itu namanya. Scroll tuh nggak? Scroll mouse kamu tuh. Nah, kamu perhati nggak tuh? Headernya tetap nggak itu? Nah, liatin kan berubah kan liatin tuh. Masa ada tanggal tesel tapi isinya dokter gitu. Siap, Pak. Nanti saya benerin, Pak. Yang siap salah, Pak. Ada dokter pengirim kok namanya hemodialisa. Ya, Pak. Untuk bawahnya, maaf, Pak. Salah, Pak. Ini Nah, salah. saya tanya, siapa mau validasi nih kamu masukin dari data asli ke data mentah yang validasi siapa? Dokter. Mana? Data mentah coba, data mentah. Data mentah yang belum dimodifikasi. Nah, mana? Yang validatornya siapa? Oh, belum, Pak. Saya belum ngasih ke dokter, Pak. Ini maaf, Pak. Ini saya nanti review lagi ya, Pak ya. Ini salah. Ini kan termasuk salah satu error ini. Siap, Pak. Dari data mentahnya udah error, gimana mau membuat rekapitulasi data sampel? Ya, Ya, Pak. nanti harus sudah ada ini ya, harus ada yang memvalidasi ya. Oh, berarti bawahnya tanda tangan dokter gitu ya, Pak ya? Nah iya, dokter kamu siapa yang pembimbing duanya? Ya, dokter PKD lah, Pak. Iya, sama yang ini pengetahui itu yang justru sebetulnya validasi itu yang ini pemilik sumber data itu ada yang rekam medik itu siapa yang itunya? Yang Oh, berarti kalau ketua pejabatnya rekam siapa yang berwenang ngasih data rekam medik ke kamu siapa? itu kepala metrek, Pak. Iya, Kepala maksudnya rekam medis. dia yang Oh, memvalidasi. Benar nggak kamu menyalin data dari rekam medik pasien merekapitulasi ke sini sesuai tidak dengan yang aslinya? oh gitu ya, Pak. Berarti bawahnya ada tanda tangan kepala rekam medis gitu ya, Pak ya? Iya, makanya Oh, kan di sini siap. kayak yang sesuai aslinya kan kali-kali, tapi kamu tadi bikin kamu sendiri PLP gitu kan, berarti kan nggak sesuai aslinya. Oh, siap, Pak. Itu. Ya. Nah, ini kan baru yang 96 itu ya. Siap. Sampel itu adalah sebagian atau keseluruhan populasi atau subjek penelitian. Sebagian dari populasi. Kalau cuman antara 79 sampai 96 itu selisihnya sedikit, kenapa nggak seluruh data aja kamu ambil sebagai sampel? Kan tadi yang besar sampel itu kan ada besar sampel minimal itu. Soalnya izin Bapak, saya kemarin coba hasilnya bervariatif, Pak. Hah? Hasilnya tuh bervariatif. Kalau saya Apanya? kemarin bervariatif hasilnya.
kemarin saya coba-coba saya bikin, korelasi antara 96 sampel sama 78 itu, korelasinya tinggian yang, Nggak harus begitu, namanya penelitian tuh apa adanya, kamu nggak boleh gitu. ini maunya kamu nggak boleh begitu. Soalnya sesuai dengan, proposal saya dengan, jumlah sampel 78 Bapak izin. 78 itu adalah jumlah sampel minimal, ngerti nggak artinya jumlah sampel minimal? Oh siap Pak. Sedikitnya tuh segitu, tapi kalau ke populasi kamu cuma 96, berapa selisihnya? 78 dengan 96 berapa selisihnya? Kan cuma 18. Iya Pak. Kenapa nggak semuanya aja itu jadiin sampel? Yang nggak boleh itu, ya, jumlah sampel minimal kamu 78, tapi kamu sampel yang kamu analisis cuma 50. Itu yang nggak boleh. Siap Pak. Karena dianggap tidak representatif dengan populasi. Berarti izin Pak, untuk yang bab 3 tadi kan udah, consecutive sampling kan 78 Pak. Tapi untuk yang di bab 4 Ya saya itu kan namanya itu kan baru proposal. Baru Oh. proposal itu kan baru rencana. Oh siap Pak. Nah, ini kan kamu setelah terjun nih tahu nih ternyata populasinya cuma 96. Nah kalau gitu 96 ambil aja keseluruhan itu sebagai sampel, orang cuma selisih 18. Oh siap Pak. Kecuali kalau populasinya 1000. Ya kan? Populasinya 1000 atau 200, kamu keterbatas kamu sampelnya hanya 78 minimal. Nah itu kan rentangnya jauh, 78 ke mana? Ke 200 atau ke 1000. Tapi kalau antara 78 ke 9 berapa? 96 ya? Iya. Nah 96 kan cuma selisih 18. Selisih 18 kan malah sedikit kan jadiin aja sebagai ini biar malah bukan representatif lagi, memang itu populasinya. Ya berarti untuk bab 3-nya tetap saya ke 78, untuk bab, 4-nya saya tetap semua sampel saya pakai gitu ya Pak ya? Iya 96, nanti yang di bab 3 yang di skripsi ini menjadi, ya kesimpulannya menjadi 96 juga. Walaupun kamu ngitung besar sampelnya 78. Ya Pak. Makanya kan tadi Bapak bilang kalau di skripsi itu nanti berubah lagi yang bab 3 itu. Coba bab 3 mana tadi, bab 3 yang kamu di skripsi tadi? Bab 3 atasnya yang sampel yang G3. Nih. G3 itu kalau nggak salah ada ABC deh. Kamu A dan AB kamu nggak bikin ya? Sampel yang A itu besar sampel, yang B itu sampling framing itu mana kamu? Nah nih kan 1, 2, 3 nih sampling frame, yang ini yang 2 ini ya kan? Kemudian dari ini, ya kan? Nah 3 ini mengambil sejumlah sampel dari N aksen tuh. Siap, ini Pak. Nah N aksen, ini kan 98 coba selisihnya cuma 18 itu. Siap Pak. Ya, makanya kalau kamu nanti bilang, ini kan secara yang kemarin proposal ya. Siap, heeh. Ya kan? Ini biarkan saja Pak atau ubah semuanya? Dibiarkan aja nggak apa-apa. Oh, Nanti siap. kamu Nanti di skripsinya nanti tetap mengambil mana yang di atas tadi, yang di atas jumlah sampel. Nah, nih atas lagi. Nah, bisa sampel nih. Nih. Enggak, yang sampel ini masih subjek penelitian. Nah, ini Pak. Nih Pak. Atasnya apa tadi atas bacanya? Nah, ini nih, sampel adalah yang berjumlah nih N sama dengan enggak dalam kurungnya itu. Ini Pak. Tunggu, andu. Ada, coba tunggu. Ini sampel ini jumlah 78. Nah, terus kesimpulannya bawah coba di roll lagi ke bawah. Jenis sampel oke, besar sampel oke.
Nah, ini di Sampel adalah minimal ya. Ini minimal adalah gitu loh. Jumlah sampel minimal yang dibutuhkan, jumlah sampel minimal yang dibutuhkan adalah 78 sampel kan, ini udah kan ini. Nggak usah ada lah. Nah, ada kan 78 nih. Ini berdasarkan hitungan tadi di atas. Nah, nanti di prosedur ini. Nih, yang di bab ini. Jadi untuk tampil ini, Pak? Ya, terus bawah lagi apa nih, Pak? Udah. Enggak. Masih. Kamu jangan KH dulu. Masih di G Yang 3. G33 mah. Ini G3. Cuma ini saja, Pak. Nah, ini mengambil jumlah sampel N secara keseluruhan dari elemen N. Coba. Sampel N. Mengambil sejumlah N. Mengambil sejumlah sampel N dari keseluruhan dari seluruh elemen L. Dari seluruh elemen L. Udah lagi kan udah tulis 2 kali. Oh iya, maaf. Yaitu sama dengan berapa tadi? Yaitu N aksen tadi ya, N aksen ini. Yaitu 96 sampel. Udah ya, ini dihilangkan ya dengan cara proporsional itu dihilangkan. Nggak usah. Udah ini dicat ini kan udah deskripsi bukan proposal. Oh ya. Dengan alasan apa kamu tadi Bapak bilang? Kenapa 78 minimal kamu ambil 96 secara keseluruhan? Karena selisihnya sedikit, Pak. Nah, itu supaya lebih representatif lagi. Kalau ini berarti datanya biarkan saja, Pak, tabelnya. Nggak dihapus itulah. Yang ini dihapus yang ini, yang rumus ini dihapus kan udah nggak proporsional lagi, kita nggak ngambil nggak proporsional. Yang proporsionalnya dihapus itu. Jadi kamu ini, sampel ini, kamu ini sama dengan populasi. Berarti ini dibuang ya Pak ya, N kecilnya ini? Hah? Nggak usah, nggak dibuang, nggak apa-apa. Nanti kamu untuk memastikan ke penguji. Jelasnya, oh siap Pak. Karena biasanya cuma 18 kok Bu. Ngapain saya ngambil 578 malah ini? Oh siap Pak. Tanggung, ya kan? Ya siap Pak. Artinya, kalau kamu ngambil 96 kan di atas jumlah sampel minimal. Siap Pak. Oke? Siap Pak, makasih. Nah, sekarang nih ada kriteria inklusi dan eksklusi. Kamu ada nggak confounding faktor atau faktor pengganggu di dalam itu? Iya, siap, tidak ada. Nah, tidak ada diterapkan. Kenapa tidak ada? Ini bacanya apa nih kamu nih? Kriteria eksklusi tidak diterapkan dalam penelitian ini karena tujuan penelitian ini hanya untuk menganalisis. Oh, siapa arahan? Baca di itu di pedoman. Apa dibuatnya inklusi itu? Pengganggu. Nah, karena tidak ada faktor pengganggu. Kamu kan nggak ada faktor pengganggunya. Ini ya, Pak. Yang eksklusi dan inklusi itu ya, itu dilakukan kalau kamu ada confounding variabel. Kalau tidak confounding variabel, tidak perlu dilakukan kriteria inklusi dan eksklusi. Ya, Pak. Ya, di sini kan ada keterangannya di pedoman tuh. Kriteria inklusi dan eksklusi dibuat karena alasan teknis dan untuk pengendalian variabel eksternal. Kalau kamu penjelasannya sudah akurat tentang karakteristik populasi penelitian, itu sudah
mencakup kriteria inklusi dan eksklusi. Ya. Ya, Pak. Jadi perlu dibilang agar sampel ditentukan secara tepat gitu loh. Dan representatif. Jadi kalau misalnya udah tepat, ya nggak usah lagi. Ya, Pak. Tadi yang kamu yang di itu kok nggak ada ininya tuh, yang di mana tadi? Kan kamu bilang ada etiologi ya. Ya, ada Nah, di kamu mau nggak itu ditambahin si Widyaningsih, ada nggak hipertensinya ya atau tidak, misalnya ISK ya atau enggak, tidak? di itunya di rekam medisnya hanya N18 tuh kode sih Pak. Kita pakai gagal ginjal akut itu kode N18 itu Pak kodenya Pak. Bukan. Kamu punya nggak data etiologi pasien GGK Ya, tadi itu siap di tidak rekam punya. medik? Siap tidak punya Pak. Nah itulah, kalau itu tidak ada, kamu mau nyari dari mana faktor pengganggu? Di etiologi itu yang di bab 2 itu tadi loh, mana bab 2 yang kerangka teori tadi itu loh. Bab 2 kerangka teori. Nah nih ada hipertensi, ada diabetes, ada ISK, ada peradangan kemurus, ada nggak di rekam medik itu? Tidak ada Pak. Nah kan berarti kalau tidak ada kan berarti kamu nggak bisa membuat kriteria eksklusi. Iya, makanya tidak ada gitu ya Pak. Ya iya. Ini kan cuma teoritis kan? Siap. Teoritisnya ini, makanya kalau kamu tadi di data rekam medik, oh si Widya ini dia punya, tapi lucu sih maksudnya nggak ada ini, nggak ada apa Ini Bapak dirasa kalau mau itu kan biasanya mau HRD kan juga diukur ininya dulu, diukur tensinya dulu, itu diukur. mungkin sama ada data perawatnya Bapak kalau tensi itu Pak. Makanya di data rekam mediknya dimasukin nggak? Tidak. Nah berarti kan nggak ada gitu maksud Bapak. Oh siapa? Karena kamu ngambilnya dari data rekam medik. Siap. Berarti cukup perlu tidak ada gitu ya Pak ya? Iya orang nggak ada kan, makanya tadi data Ya. mentah. Coba ada mana data mentah tadi? Data mentah yang Excel. Tuh, mana? Tidak ada penyakit yang kamu bilang tadi salah satu etiologi dia kena itu. Hipertensi tidak ada. Berarti ini adalah nama pasien GGK. Kamu bilang ini nih, nama pasien GGK tuh yang itu. Ini GGK semua itu yakin kamu? Iya, GGK semua Pak. Ya udah Karena tulis diambilnya, pasien GGK. karena diambilnya dari HD. Iya, kamu tulis itu di kolomnya itu pasien GGK udah kan? Nah, Nah, siap udah. ya Pak. Siap, Cuma Pak. kan artinya tidak ada deh dari etiologinya itu nggak ada kan? Nggak ada. Ya udah. Nah terus kamu tadi bilang mau bikin apa lagi? Mau bikin yang Januari 12 kan nggak usah. Oh siap Pak. Karena Iya, ini kamu, karena semua. Kayak apa saya pakai semua siap Pak, paham Pak. Hah? Karena siap, karena saya pakai 96 saya pakai semuanya jadi nggak usah saya. Nggak usah. Siap salah Pak, siap Pak. Ya. Siap Pak. Terus selanjutnya gimana Pak? Nah terus apa lagi yang mau ditanya? Berarti kan udah nggak ada lagi nih. Siap Pak. Nah sekarang berarti nggak ada modifikasi dong, modifikasi hilang dong ini. Modifikasi untuk berarti nanti saya tambah row untuk pekodean laki-laki perempuan 1 2 gitu ya Nah, Pak? itu tahap berikutnya, tahap yang berapa tuh Mbak di bab 3 itu? Bab 3 mana? Bab 3. Bab 3 mana bab 3? Yang Pengumpulan data. Tapi kan ada edit nih, kamu tadi baru sampai collecting sama editing kan ya? Siap. Nih, baru sampai 2 kan? Siap. Belum sampai ketiga kan? Belum. Nah, berarti slide ketiga gitu ya Pak ya? iya, jadi tadi kamu baru sampai 1 2 pun kamu belum selesai nih, belum membuat rekapitulasi sampel. Rekapitulasinya sampel gimana Pak? Sesuai yang di bab 3, mana bab 3? Bab 3. Atas. Nah nih. Apa? Ini header, kamu baca yang header tuh loh. Kamu blok deh yang ini, yang header ini. Yang tabel tadi itu loh. Ini. Nah ini kamu blok nih. Jadi hijau nih biar sama dengan kamu. Kamu blok, jadi diisi hijau, warna hijau tadi. Biar kamu sama.
isi warna hijau itu yang bukan itu, yang cangkir nih loh. Cangkir, bukan itu yang kanan. Cangkir mana ya? Yang cangkir kamu ngerti nggak? Yang logo cangkir. Itu logo Stabilo. Hmm. Itu logo Stabilo Mundria. Kamu Oh iya, siap tahu salah sama Pak. Bu Rini nih. Siap salah Pak. Siap salah Pak. Jadi kader Pak, maaf ya Pak. Ya Pak. Nah ini kamu mulai dari sini, ini namanya rekapitulasi hasil pengumpulan data, hasil collecting data nih kamu baca nomor 37 nih, ya kan? Siap Pak. Nah inilah kamu nanti di Excel seperti ini. Nah nomor sampel itu, ini kamu kasih kode nih, nomor sampel itu misalnya terdiri berapa digit, kodenya apa saja, mana? Belum Ini ada. misalnya. Ini maaf ya Pak. Ini nomor sampelnya Pak. Ini kode laki-laki perempuan, nomor urut, bulan, tanggal. Ini nama inisial, nama inisialnya sebenarnya Wijiwati. Saya bikin WD Kan gitu kata ya Pak. kamu tadi perempuan 1, laki 2. Ini nomor urut Bapak. Oh, Hah? berarti ini satu aja gitu, nggak usah P Ya, tapi satu angka, gitu. semua angka. Oh, siap Pak. Ini berarti 2 gitu ya Pak. Nah, Siap Pak. Nanti saya laki-laki 1 gitu ya Pak. Siap Pak. Nanti saya benerin ya Pak. enggak, di bab 3-nya jangan nanti. Di bab 3-nya jangan ke sini dulu makanya. Bab 3-nya. Nih. Nih, kan ada nomor sampel. Kamu tentukan di sini di keterangannya. Nomor sampel itu mau berapa digit kamu? Perempuan urut nomor 1, 2, 3, 7 ya Pak? Ya nggak tahu, coba aja kamu tulis di bawahnya keterangan nih, keterangan. Jangan ke Excel. Masih di Pak, itu Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pak. Ya, 7 coba kamu angka. Excel. Pak. Nah, keterangan nomor sampel coba, keterangan nomor sampel di bawah tabel, di bawah tabel. Oh, siap. Keterangan gitu ya? Ya, keterangan. Keterangan tuh nanti ininya pokoknya 10 semua ya. Siap Pak. Nah, itu kamu 12. Terus spasinya 1. Ya udah di enter. Nah, nomor sampel apa? Sampel. Berapa digit sama dengan berapa digit tadi aku bilang? 7 digit. 7, siap Pak. Spasi sama dengan, Neng. Oh, siap Pak. Ya. 7 digit. Digit. Nah, Nomor dalam kurung digit 1 apa kodenya? 1 itu laki-laki perempuan itu apa? Kode jenis kelamin ya Pak? 7 digit titik 2 ya. 7 digit titik 2. 2. Nah, digit 1 sama dengan apa? 1 sama dengan jenis kelamin. Gitu ya Pak? Jenis kelamin apa? 1. Kelamin laki-laki. Tulis jenis kelamin laki-laki. Terus enter bawahnya gitu Pak? Atau koma? Koma, titik koma boleh. Jenis kelaminnya apa? Oh, laki-laki, maaf. Laki. 2 sama dengan jenis kelamin laki perempuan ya? Enggak, begini loh, Mundria. Maaf Pak, ya Pak. Kan 1 itu kan, digit 1 kan jenis kelamin. Dalam kurung 1 laki-laki, Oh, siap. perempuan. Dalam kurung 1. Salah. Iya Pak. Kamu nggak dengerin sih, man, ketik aja dulu. Hapus tuh dia itunya dulu. Buka kurungnya dihapus. Ya.
dalam kurung ini jenis kelamin dalam kurung. Ya. Kan nanti ini ada JK ini apa bedanya dengan JK sini, Neng? JK ini nih. Yang Ya. kolom Iya, JK ya, itu Pak. apa Iya. bedanya? Kenapa kamu pakai itu juga? Iya, siap-siap, Pak. Jadi digit 1 apa maunya? Laki-laki. Gitu ya, Pak? Ya itu kan ini kita kan lagi bahas nomor sampel. Dapat 1 saya pengkodean laki ini berdasarkan jenis kelamin. 1 tuh laki-laki. Gimana arahannya, Pak? Kenapa harus dikode gitu? Orang udah ada ininya. Arahan, Pak, yang benar gimana, Pak? Arahan, Pak? Ya. Kan yang namanya nomor sampel itu kan untuk mempermudah. Bukan mengkamuflase, kan nggak boleh ada nomor K-Medik nanti di laporan skripsi itu. Siap, Pak. Ya kan? Siap. Nah, jadi misalnya dari 7 digit itu, nomor K-Medik itu ada berapa digit? Ada 6. Kan ada 6. Ya, berarti ini ganti 6, Pak. Tambah nomor urut. Nomor urut tuh kan tadi sesuai berapa digit? Nomor urut ada 2. Ada 2 digit, Pak. Salah. Nomor urut kamu ada berapa digit jumlah sampel? Ada 2 digit, ada 96. Ada 96 berarti 2 digit, Pak. Nah, ditambah 1 jadi ada berapa? 3 digit dong. Berarti 9. Iya. Berarti ini nomor sampel 9 digit gitu ya, Pak? Enggak, gini loh, sini. Gini loh. Yang 6 digit. Kamu tadi rekam medik berapa tadi? 6 digit. Rekam medis ada 6 digit. Gini aja deh, yang 1 digit pertama itu, ini gini aja, 2 digit pertama itu bulan gitu aja deh. 2 digit pertama itu bulan. Bulan itu kan 1 sampai 12 kan? Ya, bulan. Nah, nanti kalau kamu bulan 1 berarti bilangnya gimana? 01 kan? 01. Nah, Terus? gitu. 2 digit pertama bulan. Terus 5 digit berikutnya itu nomor K-Medik. Ya, ini nanti ininya di lampiran ya. Nanti gini. Rekam medis ya? 5 digit. Kamu 5 digit itu nulisnya? 5 digit. Berikutnya rekam medis. 5 digit kedua, bukan 5 digit berikutnya. 5 digit kedua. Nomor RM. Nomor RM. Kamu ada nggak di daftar singkatan tuh RM? Ada, Pak. Mana? Di daftar istilah singkatan itu. Ya, ada nggak ya? Mana? Nah itu, di daftar lain itu loh. Daftar lain. Mana? Singkatan. Nomor RM. Oh, belum, Pak. Tambahin, kamu kan pakai itu. Nomor RM mana? RM mana RM? Belum ada, Pak. Singkatan mana singkatan? Mana singkatan? Nomor RM. Belum ada, Pak. Maaf, Pak. Kenapa nggak ada? Orang kamu pasti pakai Ya, itu. Pak. Saya tambahin, Pak. Ya, tambahin lah. Itu ya. Nanti itu ya, disortir menjadi alfabetis ya. Jadi urutannya berdasarkan alfabetis. Siapa? Siapa nanti? NORM tadi kamu nulisnya NO.RM. NO. Ini, Pak. Nah, panjangan dari apa? Nomor K-Medik.
Udah, Ya, Pak. coba beri ulang. Yang mana, Pak? Yang tadi? Ya kamu usah. Nomor .rm. Nomor, ya, salah, Pak. Nomor Rekamedi. Sortir coba secara alfabet. Caranya gampang gimana, Pak? Iya. Dari angka. Ya. Semuanya di blok itunya. Tabelnya itu kamu blok semuanya. Nah, Ya. coba kamu tabel layout sortir. Menu tabel layout. Sortir tuh, sort. Sort. Ini, Pak. Sort. Nah, kamu mau sortnya by apa? Apa? Jar ya? By singkatan dong. Sort by singkatan. Sort by. Enggak begitu. Gimana, Pak? Singkatannya tadi diklik itu, singkatan. Klik. Oh, gitu. Siap. Oke. Oh, terima kasih, Pak. Baru tahu, Pak. Nanti semuanya begitu ya. Mau singkatan, mau istilah, nanti disorting begini. Ya, Pak. Ya. Jadi Makasih, nyarinya Pak. gampang ya. Ya, makasih Pak ilmunya, Pak. Ya, dicatat, jangan makan masalah, catat ya, nanti nggak nanya-nanya lagi. Direkord sama Mbak Rini. Nah, ya. Ya, Pak. Itu tadi masih belum beres tuh intinya. Apa? Yang bab 3-nya tadi. Bab 3 tadi belum beres tuh. Yang digit kode sampel tadi mana? Digit kode sampel. Yang bab 3 kode sampel G. Bab 3. Terus bawah lagi. Bawah lagi ya? Eksklusi. Tadi sampai eksklusi, Pak. Mana tadi yang ada tabel tadi? Tabel rekapitulasi data tadi mana? Nah, nih. Udah? NORM, digit kedua NORM. Konsisten ya Mundria. Tadi NO singkatannya emang N kecil, O kecil. Oh iya, Pak. Itu digit kedua gitu. Kedua tuh pakai kata-kata ya, kedua. Jadi satu, jangan dipisah. Nah, terus titik koma 3 digit berikutnya, 3 digit ketiga berarti nomor urut sampel. Jadi cuma satu kompartemen, jadi dua ini nggak ada strapnya. Contoh, bawahnya enter contoh. Ya, Pak. Ya udah bikin contoh dari itu, dari keterangan itu contoh. 01. 5 digit pertahanan. 5 digit kedua. Rekamedis ya, 5 digit kedua. Ini, Pak, 5 digit kedua. Digit kedua, nomor digit ketiga nomor urut.
Berapa? 01. Nah, 00. 001. Ini ya Pak ya. Ini 5 digit, ini 6 digit, berarti saya hilangkan belakang Ini nomor. berapa tuh jumlah totalnya tuh? 2 tambah 5, 7, 7 tambah 3. Izin Pak, rekam medis kan ada 6 digit aslinya Pak. Saya hilangkan nomor Kamu kok belakang. ngomongin tadi 5 digit kedua nomor kamedi kamu bilang tadi. 6 berarti ya Pak ya. Ada 6 digit Pak. Ya, berarti kamu yang salah kan? Siap, salah Pak. 6 digit. Ini ya Pak ya. Ini nomor bulan. Ini sampai 1, 2, 3, 4, 5. Ini nomor rekam medis. Terusan nomor ini adalah nomor sampel 001. Ya. Berarti 2 tambah 6, 8, 8 tambah 3. 11 ya Jelas Pak? kan? Siap. Nah, contohnya kayak NIM kamu coba yang di judul kamu nih. Judul kamu. Perhatikan tuh NIM kamu coba, kemudian NIM kamu. Siap. Kamu tahu nggak nih kodenya sampel kamu ini, kalau dijadiin sampel nih, kode apa nih? P3 tuh apa? Apa Pak? 2 digit pertama itu apa? Kode apa itu 2 digit pertama? 2 digit kedua kode apa? 2 digit ketiga apa? Ini 1 tahun. digit juga, nih, ini kode-kode apa tuh? Kamu tahu nggak itu? Enggak, saya tahunya tahun ini 2024 sama nomor urut absen saya Pak. Nah, kayak gitu. Ya. Siapa? Ini yang jadi nomor sampel gitu loh. Oh, siapa? Ya, nomor sampel sama dengan nomor mahasiswa, berarti kan gitu contohnya. Di mana tadi? Oh, di situ. Ini Nah, itu di mana? di teknik pengumpulan. Nah, ya gitu ya. Jadi ada berapa digit itu? Keseluruhan 11 ya? 11 Pak. Kalau jadi 10 aja masih bisa nggak, Mundria? Coba yang 2 digit ketiga tuh nomor urut sampel masih bisa nggak tuh? 2 digit, biar genap aja. 2 digit ketiga, 2 digit. nomor, bukan nomor ya, tapi nomor. Iya Pak. Iya Pak. Nah, ini berarti 2 digit bukan 2 gigit. Kamu mau Bapak gigit? Oh, siap, salah Pak kok itu Pak. Maaf Bapak. Jadi ada 10 kan tuh? Ya, Pak. 10 siap. 1, 2, 3, 4, 5 siap 10 Pak. Nah, udah jadi itu, masukin ke Excel tadi. Itu namanya rekapitulasi. Oh, siap Pak. Terus? Udah masuk ke sampel nih, sampel. Udah ini kan udah nih. Masukin ke ini, ke mana Excel tadi. Copy, masukin ke Excel, jangan di-cut, copy ya. Masuk rekapitulasi data, itu nomor sampel. Cekrek. Siap Pak, nanti ke bawahnya saya ikutin Pak. Mana nolnya kok hilang itu? Oh iya ya. Ya. Nah, nanti juga gini ya, nanti kayak yang itu. Untuk penomoran nama inisialnya Pak, itu Apanya? untuk nama inisialnya biasanya kalau pakai satu huruf satu kata aja gimana Pak? Ya inisial kan tergantung, kalau kamu ini apa, misalnya kayak nama Bapak misalnya Heru Setiawan kan inisial jadi HS. Nah, kalau seandainya Tarmiji kan cuma satu kata. Ya kasih T dong, kan cuma satu Terus kata. seandainya ada Tini gitu kan sama-sama T Pak. Ya, T aja lagi. T gitu, berarti banyak, bisa jadi lebih dari satu orang ya Pak ya? Nah iya, tapi kan yang membedakan apa? Nomor sampel. Oh siap Pak, ya Pak. Ya Pak. T nomor sampelnya berapa? Oh siap Pak. Makanya tadi kan Bapak bilang nama orang bisa sama, tapi kan tempat tanggal lahirnya berbeda.
Oh iya Pak. Orang yang kembar aja juga berbeda, walaupun cuma 1 detik, 2 detik atau menit kan, ya kan? Ya Walaupun Pak. tepat tanggal lahirnya sama nih, tapi kan waktu lahirnya mungkin berbeda antara kembar yang pertama dengan yang kembar yang kedua, kakaknya dengan adiknya. Iya Pak, siap Pak. Yang penting konsisten aja kalau kamu mau bikin inisial ya tergantung berapa kata, berapa suku kata namanya. Nah, berarti Sani Widya cuma B, D, C, D, terusan Siti Rohana tuh SR gitu ya Pak? Nah iya. Oh siap Pak. Mana? Kembali ke ini harus samain mana coba yang di bab 1 tadi mana? Rekapitulasi yang bab 3 tadi. Nah, kamu bikin yang ini itu sama di Excel, ngerti nggak? Oh siap Pak. Yang Nomor posisinya ya. sampel, inisial, JK, tanggal lahir. Izin Pak, kalau di umur Pak, untuk rekam medis tadi kan hanya tanggal lahir. Jadi di sini saya tambah, saya ngitung sendiri ya berdasarkan. Enggak, kan ada tanggal tes laboratorium, gimana sih kamu? Siap, ya Pak. Jadi umur itu adalah umur pada saat dia tanggal tes labnya. Berarti ini saya ngitung sendiri gitu ya Pak ya? Yang itu kan udah diajarin kemarin dikasih rumusnya. Siap Ada Pak. dikasih rumusnya. Jadi tempat tes tanggal tes laboratorium dikurangin tanggal lahir. Oh siap Pak. Kamu yang di data mentah ada nggak tanggal tes labnya? Kan ada kan? Ada. Mana? Nih Pak, tanggal pemeriksaan. Nah, berarti yang dimodif nanti itu yang di data mentah tadi, data mentah. Yang data mentah. Tuh, ini kan data mentah nih. Siap. Kenapa udah ada umur? Nih, data mentah nih. Kenapa udah ada umur? Kan nggak ada kata kamu. Iya. Ada lihat ya Pak ya. Ya kan? Nah. Udah? Nanti modifnya nanti kamu perempuan jadi P, itu namanya udah modif gitu ya. Iya Pak. Nah, terus nanti yang tanggal tes lab, nanti yang umur itu adalah tanggal tes lab dikurang tanggal lahir. Oh siap Pak, ini kurang ini ya Pak. Siap Pak. Nanti pakai rumus itu ada nanti Pak, di Excel ada. Caranya gimana Pak? Ya, nanti ini kamu beresin aja nih dulu. Ada, kamu kalau nggak lihat di YouTube ada tuh banyak. Oh iya Pak. Terus ya kita sampai ke tahap ini Pak. Nah, udah habis nih waktunya, udah jam 3 ya, maaf ya. Siap Pak, makasih Pak. Nah, tolong yang lainnya nanti dibuat ini semua ya. Siapa sih? Rini, kemudian yang lainnya mana? Yang lainnya menyimak juga nggak nih? Coba deh sebelum ini open cam juga deh. Biar tahu, Bapak tahu nih pada menyimak nggak? Yang lainnya gimana? Menyimak nggak? Ini yang Siti Nurjana, Rini, sama Siti Aisyah nggak open cam ini. Nah, jadi nanti yang lainnya sama seperti yang Mundra tadi ya, udah mulai skripsi, jadi nanti ada perubahan-perubahan kata atau kalimat dari proposal ke skripsi itu udah ada perubahan, termasuk yang dari judul ya tadi ya Mundriah ya. Udah siap Pak. Nah, dari judul itu berubah, kemudian dari lembar pengesahan, terus lembar apa lagi tadi? Halaman itu ya, persetujuan. Lembar persetujuan ya. Siap. Sama abstrak ya kan, udah berubah itu. Nah, itu dulu diberesin, nanti baru kalau udah kamu siapin nanti itu folder untuk data mentah, untuk data yang rekapitulasinya gitu ya, dalam bentuk SMN. Oke. Ya Pak, makasih ya Pak. Ada lagi mau ditanya sebelum ditutup yang lainnya? Pak, izin tanya, untuk normalitas itu seandainya jenis kelamin sama SI kan jenis kelamin numerik tuh Pak.
Sama SI kan jenis kelamin kan Kalau jenis kelamin numerik dari mana datangnya jenis kelamin numerik? kategori Pak. Sama SI itu numerik. Sebenarnya untuk normalitasnya gimana Pak? Ya itu Pakai kan masuk SQL itu? deskriptif itu nanti. Ini kamu belum analisa data ya. Kita satu persatu ya. Oh siap Pak. Kan Siap, baru collecting data kan tadi kan. siap Pak. Terus editing data kan. Habis editing data coding kan. Siap. Itu udah belum? Belum. Nah, kok udah mau analisis aja kamu ini. Oh siap Pak. Ya. Nah, nanti kalau analisis kamu baca dulu ya Excel sama SPSS tuh, sama statistiknya dibaca, biar kamu bedain. Maksud data kategorik mau normalitas data. Normalitas data itu hanya untuk data numerik, ya. Siap Pak. Nah, cukup ya. Makasih Pak. Udah di ini belum, di dokumentasi belum, di SS belum nih? Udah di SS belum, Menteri ya? Ya saya SS ya Pak. Nah, nanti emang semuanya udah collecting data ini, semuanya udah selesai collecting datanya? Belum Pak. Hah? Belum. Belum Pak. Ya, belum aja. Belum aja udah mau analisis. Pak, Tadi makasih ya, bikin Pak. itu coding apa tadi yang nomor sampel udah pada paham loh? Yang nomor sampel. Tidak semuanya harus 10 digit ya, mungkin ada yang beda-beda, monggo. Wah, lebih juga. Kalau misalkan Bapak izin bertanya Pak, kalau Ya. misalkan untuk nomor sampelnya itu kan kalau di saya tuh ada nomor lab gitu kan banyak. Terus kalau misalkan diambil 4 angka belakangnya aja boleh nggak sih Pak? Atau harus ada keterangannya nanti ya? Pokoknya ada keterangan kayak si Mundria tadi bikin. Oh, Berapa iya, digit baik, Pak. pertama itu kode apa? Digit kedua kode apa? Digit ketiga kode apa? Ya baik Pak. Ya. Cuman Biasanya yang digit ketiga itu adalah nomor urut sampel. Digit ketiga itu. ya baik Pak, Ya. makasih Pak. Ya kan tadi nomor urut sampel si Mundria itu kan 1 sampai 96 ya? Siapa? Berarti berapa digit tuh kalau 1 sampai 96? 2 digit. Nah kan 2 digit, berarti 01 sampai 96. Siapa? Tapi kalau 1 sampai 100 berapa digit? 3 digit. Nah kayak gitu, jadi nanti 001 sampai 100. Gitu. Ya. Siapa? Nanti antara digit pertama digit kedua mau digit pertama apa? Tadi kan digit pertama 2 digit pertama Mundria kalau nggak salah bulan ya? Bulan, terusan 6 digit berikutnya rekam medis, terusan 2 berikutnya nomor urut. Nah, jadi total 10 digit Siap. kan? Nah, nanti kalau yang lainnya, Pak saya nggak sampai 10 digit ya nggak apa-apa, nggak harus. Yang penting kamu paham itu kode-kode digitnya itu. Kalau NIM kamu berapa digit NIM kamu? NIM semuanya. 9. Ada 12 Pak. Nah, ini kan ada 12 digit kan? Ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, paham Siti Aisyah? Baik Pak, terima kasih. Oke, sudah di ini belum? Sudah, makasih ya Pak. Sudah di SS? Siap sudah Pak. Yo, sama-sama. Makasih Oke Pak. ya, Bapak selesai ya. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Terima kasih Pak. Bisa. Ambiar. Ambiar Pak. Astagfirullahaladzim. Aisyah kamu udah bikin udah kita primer tuh. Udah ya? Kamu udah selesai? Apanya Bu? Itu apa? Kaji etik. Percobaan ya, udah apa? Oh, iniannya penelitiannya. Udah. Udah Bu. Cuman aku juga tuh lupa kan jadinya jadi lupa saking Padahal Saking lamanya ya. yang persiapannya tuh ini loh, saya hanya ikut Rini, kenapa jadi saya? Nggak ada persiapan. Iya kok sama jadi sekali. mundri ya. Ini kenapa jadi mundur? Bu Ruhi udah penelitiannya udah selesai. Belum. Makanya aku belum, maksudnya gini loh. Yang bener-benernya kayaknya belum ku kerjain deh. Maksudnya
Masih ini aja ya? Tinggal 1 bulan kekejar Emang nggak, Bu? udah boleh ngerjain, kita belum ada kaji etik. Iya Bu, sih ya. kurang 1 bulan kekejar nggak Bu ini, Bu? Hmm? 1 bulan loh. Ya kan aku pasien paling 50, 5 hari kelar. Ngegampangin. Aduh. Ternyata Pokoknya Aisyah, kamu yang primer kamu maju duluan lah. Terus aku mengikutin aja. Tolong, Bu, Mbak, aku jadi Oke, sidang tanggal saya berapa, takut Mbak? ini. Mbak Isya sidang tanggal berapa? dia mau 22. udah kayaknya si Aisyah 22. deh. Sa, maju dong besok ya. Ya belum, Bu. Ih, belum. Soalnya kita kan deskripsi apa? Data primer. Aslinya ya apa? Datanya ya. Iya. Aduh, aku jadinya takut ini. Iya, Jadi- deskripsi jadi- sebulan deh. Jadi semuanya dirubah ya. Iya, bab 3-nya ya. Aku aku kemarin itu baru nyoba-nyoba yang bab 4 bab 5-nya Ya, doang. pengen tahu hasilnya ya, Mbak. Seperti apa sih korelasinya, nilainya apa sih intinya? Tadi makanya barusan aku kan mau nanya sebenarnya kan, maksudnya tentang hasil yang aku coba-coba, cuman ya itu barusan Mbak Mun aja udah langsung, emang Ingat kamu ya? udah selesai? Kan aku jadi takut. Langsung dimarahin nanyain harmonitas Emang kamu aja. udah selesai Ini kan dia? kata endingnya seperti apa ya? Bu, sama inian apa namanya yang tadi itu Google Form, masa kita harus ngisi lagi sih? Aku belum ngeprint soalnya waktu itu. Sama, belum ngeprint aku juga. Banyak banget lagi ya. Iya, makanya harus ngisi lagi isi bab. Kapan kita mau olah data ya, Mbak? Kalau masih banyak PR ya, belum tugas yang lain ya. Iya. Tinggal ini bulan April udah pertengahan ya. 1 bulan lagi, Bu. Iya, aku Benar, tanggal 1 bulan 22 terakhir. Aku juga 22, Bu, bareng Bareng sama Aisyah. Tapi aku nomor 1 Aisyah. pagi ya. Aku sih jam Pagi. setengah 11 Lucu. kayaknya. Bu, biar cepet deg-degannya biar nggak kelamaan, Bu. Iya ya. Pengen buru-buru kelar ya. Emang, aduh ya Bisa nggak Allah. langsung Oktober ya? Pengennya sih ya, Bu. Langsung wisuda gitu ya? Iya, yang penting mah kita udah buat aja ya aturannya. Mbak Rini, kok nggak keluar dia tuh Mbak Rini? OTW pulang apa, Rin? Oh, udah pulang. Nggak tahu deh. Sepertinya dia mungkin lagi di jalan kali. Nah, belum nyampe, Nah. Teruhi. Ya. Belum nyampe. Kedengeran aku. Masih jalan. Ini lagi OTW. Kamu mau nitip diambilin nggak? Apa? Mau diambilin nggak? Ambilin apa? Proposal. Itu yang dikumpulin. Revisian. Oh iya, ambilin aja Enggak deh. Yang diambil itu yang dari penguji aja kan, yang dari Pak Heru nggak diambil kan ya? Emang Ya nggak apa-apa. Bu Nana emang Nggak mau apa-apa tanda sih. tangan apa? Yang itu, Ya kan itu. judul. Judulnya kan aku nggak bisa ngajuin kaji etik. Oh, mau Kalau bikin belum- kaji etik. Saya Kan harus pakai itu, kan? saya data awal nggak apa-apa tuh udah di akses itu. Karena kan judulnya sama. Nanti keluarnya takutnya judulnya beda di yang aku majuin kan. Yang penting judulnya Angkanya itu. kan berubah. Nah, judulnya berubah soalnya tata susunannya. Jadi aku harus minta tanda tangan lagi baru majuin kaji etik. Saya kaji etiknya udah judul yang lama, itu udah di aksesnya udah dapat ya, Bu. Iya Nggak sama update Bu lagi. Mun, aku juga Oh. judul yang inian biarin lah. Judul Biarin lama. aja lah. Hmm. Judul lama Judul kaji etik. Emang Terusan judulnya kemarin berubah. kan Emang judulnya pada berubah. itu Katanya, karena koefisien kata pasti berubah kan, dulu banyak tuh jadi 20 kata pasti berubah. Nah, saya seadanya aja. Oh, Kaji etik ya judul yang lama. Mbak Mun, yang proposal dari Pak Heru emang diambil juga Mbak? Enggak, kalau Pak Enggak, saya kan? Citra. Yang dari Yang- penguji aja kan ya? Heeh. Oh Iya. kunci diambil. Kan pengujiku Bu Mega. Itu mau ngambilin, Nana.
Enggak, kirain yang Pak Heru. Kalau Boleh nggak penguji pas diambilin kalau habis sidang Ya, kalau langsung bisa kata ambilin adil. lah. terus itu kan ada tanda tangan proposal ya, persetujuan proposal itu ditanda tangan nggak sih? Kita ngumpulin lagi nggak sih habis itu? Habis sidang terus ada revisi terus Perbaikan. Enggak. kan Nggak ada, itu belum ada yang Enggak nyerahin ada. ya. Nanti kan skripsi itu kan buat sempurnya Nanti saja, waktu Bu. skripsi kali. Nanti kan lembar Kan katanya- hasilnya beda. Katanya pengujinya masih sama katanya ya. Tapi nggak tahu juga kata Pak Heru. Belum tentu katanya tadi. Katanya biar nyambung pengujinya sama. Iya. Tapi Tapi kan nanti pengujinya 3 ya. nanti berarti kalau pengujinya kan nambah 1 tuh, kalau yang Heeh, kemarin mungkin kan yang baru. mungkin nyambung. Nah, kalau Tidur. yang dari yang ketiganya dia kan nggak tahu, mungkin nanyanya dari awal juga ya. Iya, nanti skripsi kan semuanya di awal. 2 kali ribet, waktunya 1 jam. Nah, iya. gitu. Kirain mah tinggal ngelanjutin. Dari awal, dari pertama lagi. Mungkin Konsep kalau teori. yang kemarin inian doang kali ya, yang nanyanya yang revisi-revisi kemarin doang kali ya. Tapi kalau yang satunya kan emang dari awal kayaknya sih. Berarti nanti pengujinya ada 3 ya? Heeh. Iya. Oh. Ya wes. Oke. Iya. Ya udah, lu Makasih. jalin aja wes. Ya, dadah ya. Itu Ya dulu udah ya. semuanya. Makasih. Makasih. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Salam.